Pernah nggak sih kamu bengong di depan layar kosong, pusing mikirin ide penelitian yang keren banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Mau kamu mahasiswa atau peneliti yang udah berpengalaman, tantangan ini tuh nyata banget. Hari ini kita bakal bongkar caranya. Gimana mengubah ide yang masih samar-samar jadi pertanyaan penelitian yang super solid dan siap diuji. Jadi, dari mana sih datangnya ide-ide penelitian yang brilian itu? Apa cuma karena hoki aja? Atau dapat wangsit gitu? Ternyata, nggak juga. Ada prosesnya, ada metodenya. Dan semua itu berawal dari satu konsep fundamental yang bakal jadi landasan seluruh riset kamu. Gini deh, kita pakai analogi ya. Anggap aja pertanyaan penelitian itu pondasi rumah. Kalau pondasinya jelek, retat, atau nggak kuat, ya udah, semua yang kamu bangun di atasnya, metodologi, data, analisis, bisa ambruk kapan aja. Makanya langkah pertama ini benar-benar krusial banget. Kita semua pasti ngerasain lah ya tekanannya. Katanya publish or perish. Belum lagi deadline yang mepet, sumber daya yang terbatas. Duh, gampang banget kan jadinya pengen buru-buru skip aja langkah awal yang paling penting ini. Tapi percaya deh, ngabaikan pondasi itu sama aja cari masalah. Oke, jadi gimana caranya bikin pondasi yang kokoh ini? Jawabannya satu, temukan kesenjangan penelitian atau research gap. Dan ini bukan sekedar istilah keren doang ya, ini tuh jantungnya, nyawanya setiap proyek penelitian yang orisinal dan benar-benar punya dampak. Dengar kata kesenjangan penelitian kayaknya penting banget ya. Tapi apa sih artinya? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep ini, plus kita lihat contoh nyatanya gimana para peneliti nemuin harta karun ini di dunia nyata. Simpelnya gini, kesenjangan penelitian itu kayak lubang di peta pengetahuan kita. Sebuah area yang belum disentuh, pertanyaan yang belum kejawab, atau masalah yang belum kelar. Nah, tugas kamu sebagai peneliti adalah nemuin lubang itu dan jadi orang pertama yang ngisi lubang itu. Nih, kita lihat contoh beneran dari sebuah jurnal di tahun 2024. Peneliti ini lagi ngulik konsep dramaturgi. Itu loh, ide kalau hidup kita itu kayak panggung sandiwara. Terus mereka sadar satu hal yang, wow, mengejutkan. Konsep ini udah tua banget, tapi kok hampir nggak ada yang neliti di era media sosial? Nah, bingo. Itu dia kesenjangan penelitian mereka. Terus gimana caranya mereka nemuin gap itu? Mereka harus menyisir 473 artikel, bayangin. Semua tulisan soal dramaturgi dari tahun 1990 sampai 2023. Ini nunjukin banget kan betapa capeknya, betapa melelahkannya kalau kita melakukan tinjauan literatur pakai cara tradisional. Tapi, gimana kalau ada cara yang lebih pintar? Nah, disinilah AI atau kecerdasan buatan masuk dan mengubah permainan. Yuk kita lihat gimana teknologi ini bisa merevolusi proses penemuan ide. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada kerja manual berbulan-bulan yang bikin pusing. Di sisi lain ada AI yang bisa ngebaca ribuan paper cuma dalam hitungan menit. Nemuin pola tersembunyi yang mungkin kita nggak akan pernah sadari. Ini bukan cuma perubahan biasa, ini benar-benar revolusi riset. Tools kayak Research Rabbit itu bisa bikinin kita semacam peta visual dari sebuah bidang penelitian. Jadi kita bisa langsung ngeh gimana ide-ide itu saling nyambung. Terus ada lagi Answer This AI, ini lebih canggih lagi, dia bisa otomatis nunjukin di mana aja ada gap. Entah itu di teori, metode, atau data. Terus disajiin ke kita. Udah kayak punya asisten peneliti pribadi yang kerja non-stop 24/7. Caranya juga gampang banget. Kamu tinggal unggah aja paper-paper yang relevan, biarin AI-nya kerja buat ekstrak data-data penting, dan simsalabim, dalam sekejap kamu dapat daftar calon-calon kesenjangan penelitian lengkap sama alasannya. Ini benar-benar mengubah riset dari proses mencari jadi proses menemukan. Oke, anggaplah kamu udah nemuin harta karun itu, si kesenjangan penelitian. Udah selesai? Eits, tunggu dulu. Belum. Nemu gap itu baru setengah jalan. Sekarang, tugas kita adalah membangun sesuatu yang kokoh di atasnya. Sebuah pertanyaan penelitian yang terstruktur dengan baik. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai cetakan yang udah terbukti ampuh. Namanya kerangka Pico. Anggap aja ini resep rahasia buat bikin pertanyaan yang sempurna, yang mastiin semua bahan pentingnya ada. Populasi, intervensi, comparison atau perbandingan, dan outcome atau hasil. Yuk, kita lihat contohnya. Kita mulai dari ide yang baik. Apakah edukasi penyakit bisa bantu pasien diabetes? Ide bagus, tapi umum banget. Dengan Pico, kita pertajam. Pasien diabetes yang mana? Yang dewasa, tipe 2, dan nggak terkontrol. Edukasinya gimana? 3 kali kunjungan sama apoteker.
Dibandingin sama apa? Sama perawatan biasa. Terus hasilnya diukur dari mana? Dari perubahan kadar A1C dan gula darah puasa. Kelihatan kan? Dari ide yang ngeblur jadi pertanyaan yang super tajam dan bisa diuji. Itulah kerennya Pico. Oke, pertanyaan kita udah rapih nih strukturnya berkat Pico. Tapi apakah ini pertanyaan yang bagus? Layak nggak sih dikerjain? Nah, buat jawab itu kita butuh satu filter terakhir. Namanya kriteria Finer. Pertama, F itu buat feasible. Artinya bisa dikerjain nggak? Ini waktunya kita jujur sama diri sendiri. Punya waktu nggak? Punya dana nggak? Punya akses ke datanya nggak? Ide neliti tanaman di luar angkasa emang keren banget. Tapi, kamu punya akses ke stasiun luar angkasa? Ide hebat jadi percuma kalau mustahil untuk dijawab. Lanjut, I, buat interesting alias menarik. Ini penting, bukan cuma buat gaya-gayaan. Pertama, buat kamu sendiri. Riset itu kan maraton, bukan lari 100 meter. Topik ini bikin kamu penasaran sampai nggak bisa tidur nggak? Kedua, buat orang lain juga. Cukup menarik nggak buat dapat dana, buat diterbitin, dan buat dibaca orang? Terus N buat novel atau baru. Nah di sini kita balik lagi ke titik awal tadi, si kesenjangan penelitian. Pertanyaan kamu beneran ngisi lubang itu nggak? Kamu nawarin sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya kan bukan cuma ngulang yang udah ada, tapi memajukan bidangnya. Lalu, E untuk ethical, etis. Nah kalau yang ini harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Apakah riset kamu menempatkan kesejahteraan partisipan di atas segalanya? Ini bukan cuma soal ngisi formulir buat komite etik ya, tapi soal tanggung jawab moral kita. Sekali aja salah langkah soal etika, karir bisa hancur. Dan yang terakhir, R untuk relevan. Relevan. Ini adalah ujian terus kenapa. Oke, anggaplah kamu udah nemu jawabannya. Terus kenapa? Siapa yang peduli? Hasil riset kamu ini bakal ngubah cara orang berpikir nggak? Bakal ngubah kebijakan nggak? Kalau jawabannya, nggak tahu juga ya, berarti pertanyaan kamu mungkin kurang relevan. Jadi, ayo kita rangkum semuanya. Prosesnya jelas banget kan? Mulai dengan rasa ingin tahu buat nemuin kesenjangan. Manfaatkan AI sebagai asisten super pinter kamu. Bangun kerangkanya yang kuat pakai Pico. Dan terakhir, uji kekuatannya dengan Finer. Ini bukan cuma checklist biasa. Ini adalah peta jalan menuju penelitian yang hebat. Dengan ngikutin proses ini, kamu nggak lagi cari ide secara acak. Kamu itu lagi merekayasa sebuah fondasi untuk penemuan. Fondasinya sekarang udah kokoh banget. Pertanyaannya tinggal satu, mahakarya pengetahuan apa yang bakal kamu bangun di atasnya?